Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hasan Al Basri. Kali ini kita akan menyimak beberapa pemaparan dari anggota DPR RI yang meminta afirmasi bagi guru honorer kepada Kemendikbud. Tentu para anggota DPR tentunya tetap memperjuangkan nasib para teman-teman guru honorer yang berjuang dari pelosok hingga ke Sabang sampai Merauke. Namun sebelum kita menyimak liputannya, jangan lupa tetap mendukung channel ini agar channel ini tetap berkembang. Yuk kita simak liputannya. Agar afirmasi tambahan guru seperti yang di atas 50 tahun itu bisa dilaksanakan tanpa menciderai. Nah, itu catatan tadi ya. Tanpa menciderai proses pengangkatan. Dan tentu harus berjenjang, tidak bisa kemudian kita 35 plus 15%, tidak begitu. Nah, apalagi tadi Mas Menteri sudah mulai mewacanakan yang 50 tahun ke atas kita bisa afirmasi, mungkin langsung diloloskan saja. Yang 50 tahun ke atas, misal begitu. Jadi saya berharap ada afirmasi yang lebih konkret, terukur, karena menurut pribadi saya mungkin salah, tapi ketidaklulusan mereka untuk memenuhi passing grade itu bukan kesalahan mereka sendiri, tapi juga kesalahan kita bersama. Mereka menurut saya ini betul-betul melakukan tugasnya lah Pak, ya Mas Menteri. Jadi melakukan tugasnya nggak fair lah, misalnya kemudian setelah mereka mengabdi selama berpuluh tahun, berbelas tahun itu, mereka kemudian tiba-tiba harus seperti ini. Apalagi di tahap kedua, Mas Menteri, mohon maaf, ini barengan dengan guru-guru yang sudah serdik, yang 100% langsung lolos untuk kompetensi teknis. Teman-teman guru honorer yang tahap 1 ini kan kena problem SK dari bupati atau kepala daerah ketika mau serdik. Nah, kepala daerah selalu orientasi politik. Ketika ada pilkada, siapa honorer yang ikut dia, pasti masuk SK bupati. Itu ada fakta itu. Tolong itu juga dijadikan pertimbangan. Bukan mereka nggak mau serdik, bukan. Tapi ada problem secara politik. Setiap pilkada, karena pilkada langsung ini ada pengerahan massa, itu kemudian menjadi hal yang kemudian fakta yang nggak bisa dibaca. Ini kalau orang-orang kayak gini dites, Pak. Seperti sarjana-sarjana baru yang baru lulus, 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun mengajar. Mereka ini punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa. Berkorban bagi negara, bagi generasi masa depan. Ini terima kasih dari negara kepada mereka apa? Gitu. Dan kita balas hanya dengan sertifikasi pendidik, kita kasih afirmasi di sertifikasi pendidik. Usia, ini kan sangat material sekali nih Pak. Memang benar-benar kebendaan gitu, ada usia, disabilitas, guru honorer berapa tahun, sertifikasi pendidik, selesai. Rasa mereka mengabdi, mereka itu pahlawan bagi negara. Terima kasih negaranya apa kepada mereka? Puluhan tahun di daerah bersama NTT punya Pak Andris, Papua, Maluku. Mereka inilah yang menjaga di sana, Pak. Kami kalau reses itu datang ke ujung-ujung sekolah itu, ke ujung-ujung hutan di mana sekolah-sekolah darurat berdiri. Mereka mengajar di sana. Gitu. Ya, kami senang Pak Menteri ada ratusan ribu, 500 ribu lebih yang akan di P3-kan Pak. Itu luar biasa Pak. Kami harus akui itu luar biasa. Tapi afirmasi untuk orang-orang ini perlu kita tambah Pak. Apakah orang yang ada di tempat-tempat terpencil itu ditambahkan dalam afirmasi? Apakah orang yang mengabdi sudah lama dan juga mengorbankan dirinya sendiri itu kita tambahkan dalam afirmasi?
hal-hal yang kualitatif, hal-hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan sekedar angka-angka. Taruhlah di afirmasi ini. Dan afirmasinya jangan 15%, usia 15%, disabilitas 10%, guru honorer cuma 10%, tambahlah Pak. Masa 10% sih? Itu sama aja dengan kagak ngaruh kalau waktu kita sekolah di SMA. Dapat nilai 10, dapat nilai 9, dapat nilai 7, bagi kita sama aja. Yang penting lulus. Gitu. Tapi kalau cuma 10% Pak, ini nggak ngaruh Pak. Nggak lulus Pak. Ya dibikin 60, 70% daripada ini semua penilaian ini. Dan kalau perlu, seperti Pak Profesor Zohar bilang, nggak perlu dites orang-orang seperti itu. Kalau yang saya pelajari, bahwasanya harusnya yang sebentar lagi akan pensiun banyak sekali, ya, harusnya mereka bisa diangkat saja gitu. Sebetulnya bisa saja kalau ada kebijakan political will yang baik untuk mereka yang mengajar sudah lebih di atas 35 tahun, itu nggak sanggup lagi. Tadi kalau dibilang Pak Nur aja ngikutin tes pusing, apalagi mereka begitu. Kami kan ini sedih gitu ya. Mereka mengabdi bayar 35.000, 150.000, dan itu bertahun-tahun. Daerah tsunami, daerah konflik. Saya datang langsung, gaji sebegitu saya tanya sama dinas, dia jabarkan, benar Bu, memang iya gitu. Jadi kondisi ini tuh harus juga ada afirmasi khusus untuk mereka. Nah ini yang harus kita cari solusi, jadi jangan memaksakan aturan untuk masyarakat. Tetapi masyarakat itu yang harus, aturan itu yang harus menyesuaikan dengan harapan-harapan di masyarakat, itu yang harus kita cari solusinya. Jadi saya harapkan udahlah, ini harus selesai, jangan sampai tahun ke depan ya kita buat aturan ya sudah tahun ini cuma lolos 200, tahun depan nanti lolosnya 100, nggak pernah selesai. Ini yang harus kita carikan solusinya, mudah-mudahan perjuangan dari para guru-guru kita ini bisa kita berikan apresiasi dengan anggaran yang udah ada dan juga tidak mempersulit mereka. Jadilah imam pahlawan tanda jasa untuk para guru-guru honorer agar mereka diangkat menjadi guru P3K. Apa pintunya? Afirmasinya kita tinjau ulang. Seperti yang beberapa tadi disampaikan oleh teman-teman di komisi ini. Jadi bukan 15% Pak Menteri, tapi lama pengabdian bisa menjadi dasar. Yang usianya kira-kira tadi Pak Tan bilang berapa Pak Tan? 50. Di atas 50 tahun ya 100%. Jangan 15%. Yang usianya 40 tahun ke atas nanti berapa persen. Jadi tidak 15% ini saja. Dan saya berharap Mas Nadiem menjadi pahlawan tanda jasa dalam pengangkatan 1 juta guru honorer itu melalui afirmasi ini ditinjau ulang. Jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Produk dari guru honorer yang belum bersertifikasi, yang masih seperti itu, yang penghasilan masih 300.000, 500.000 saja, sudah bisa jadi pejabat-pejabat besar. Apalagi jika pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Maka 2045 kita pastikan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih hebat dari kita. Akan lebih hebat dari Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi konteksnya di sini adalah kembali, mana yang lebih dahulu? Kesejahteraan dulukah atau upgrading dulu? Kalau kita berbicara upgrading, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana makan saya, pendapatan saya hanya 300.000, 500.000, belum pikiran laporan kerja, belum bikin lagi les-les dan sebagainya, tentu akan sulit. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah kita pikirkan kesejahteraannya mereka dulu.
Nah, salah satu upaya kita di sini Komisi 10 dengan pemerintah, dengan Mas Nadiem adalah melalui P3K, kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang tadinya 300.000, mungkin ke depan setara dengan PNS. Betul ya Pak, Pak Dirjen GTK? Saya lupa. Pak Iwan. Lupa saya, Pak. Mohon izin Pak Iwan. Karena WA saya jarang dibalas sama Pak Iwan. Kalau sering dibalas pasti hafal. Jadi kembali lagi masalahnya adalah inilah momentum, sekali lagi inilah momentum kebijakan pemerintah bersama dengan Komisi 10 untuk memberikan kesempatan 1 juta P3K meningkatkan derajat kesejahteraan. Tapi ternyata memang benar, saya sendiri mewakili Jawa Barat sajalah. PGRI Jawa Barat berkirim surat kepada saya, beberapa dinas pendidikan kabupaten berkirim surat kepada saya tentang passing grade yang berat. Ya saya belum membaca itu tadi ada pertanyaan soal sate atau tidak, jadi akhirnya saya yang saat ini bergelar doktor saja, jadi pengen ikut tes ini, kira-kira kita bisa nggak lolos? Tentu Mas Nadiem tidak akan tahu detailnya, saya yakin itu. Tetapi dari keluhan yang banyak, alangkah baiknya, kembali saya langsung saja to the point, saya pikir kuasanya Mas Nadiem saat ini adanya di afirmasi. Kawan-kawan kita para guru-guru honorer ini takut nanti masuk pada level remed kedua, bersaing dengan yang serdik, yang 100%. Yang sudah bersertifikasi yang 100% ini, dia datang mungkin isinya sambil merem saja, udah lolos 100%. Nah, sementara mereka yang mungkin sudah mengajar cukup lama, dia penuh ketakutan. Jadi menurut saya, langsung saja, berikan yang penghargaan. Berjasa itu diperhatikan. Afirmasinya diberikan. Dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu. Nah, sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan pikiran karena passing grade itu dimaksudkan, mengapa harus tinggi? Karena dimaksudkan untuk melindungi siswa. Karena dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang baik gitu. Tapi saya kira ini juga debatable karena tesnya cuma tes kognitif, Pak Dirjen, Pak Menteri. Sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru. Ada guru yang kaya teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori pedagogi, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi.